Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Utami dengan NIM 2105-11400. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang teori sastra yang diampu oleh Dr. Syafrial MPD. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Syafrial MPD selaku dosen pengampu di mata kuliah teori sastra ini. Maka dari itu, mari kita lanjut langsung ke materi intinya, yaitu tentang teori sastra. Sebelum masuk ke teori sastra, kita harus mengetahui apa sih pengertian dari sastra tersebut. Ya, sastra menurut Welek dan Waren adalah suatu kegiatan kreatif, sederetan karya seni. Dalam ilmu sastra dikenal 3 bidang ilmu, yaitu teori sastra, sejarah sastra, dan satu lagi yaitu kritik sastra. Yang pertama yaitu teori sastra. Apa sih itu teori sastra? Ya, teori sastra adalah bagian ilmu sastra yang paling dasar dari ilmu sastra lainnya, kritik sastra dan sejarah sastra. Jadi, sejarah sastra itu adalah bagian dari ilmu sastra yang mempelajari proses ataupun perkembangan sastra dari waktu ke waktu gitu. Jadi, sejarah sastra itu merupakan ilmu sastra yang mempelajari bagaimana proses dari waktu ke waktu, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu kritik sastra. Nah, kritik sastra inilah bagian dari ilmu sastra yang memberikan intensitas pada penilaian. Jadi istilah lainnya ini yang digunakan para pengkaji sastra ini sudah ditelaah sastra, kajian sastra, analisis sastra, dan penelitian sastra. Secara rinci, aspek-aspek yang terdapat di dalam karya sastra tersebut, baik dari konvensi bahasa yang meliputi makna, gaya, struktur, pilihan kata, maupun konvensi sastra yang meliputi tema, tokoh, penokohan, alur, latar, dan lainnya yang dapat membangun keutuhan sebuah karya sastra tersebut. Ya, di sisi lain, kritik sastra ini merupakan ilmu sastra yang mengkaji, menelaah, mengulas, memberi pertimbangan, serta memberikan penilaian tentang keunggulan ataupun kelemahan sebuah karya sastra tersebut. Jadi, sasaran kerja kritikus sastra ini merupakan penulis karya sastra dan sekaligus pembaca karya sastra untuk memberikan pertimbangan atas karya sastra tersebut. Sastra juga harus bekerja sesuai dengan konvensi bahasa dan konvensi sastra yang melingkupi karya sastra. Nah, demikian juga terjadi hubungan antara teori sastra dengan sejarah sastra. Jadi, sejarah sastra itu merupakan bagian dari ilmu sastra yang mempelajari perkembangan sastra dari waktu ke waktu. Jadi, periode ke periode merupakan bagian dari pemahaman terhadap budaya bangsa. Jadi, perkembangan sejarah sastra suatu bangsa itu, suatu daerah, suatu kebudayaan diperoleh dari penelitian karya sastra yang dihasilkan para peneliti sastra, yang menunjukkan terjadinya perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan karya sastra pada periode-periode tertentu. Oke, baik, lanjut yang kedua, yaitu tentang pengertian teori. Teori itu adalah suatu sistem ilmiah ataupun pengetahuan sistematik yang menerapkan pola pengaturan hubungan antara gejala-gejala yang diamati. Teori ini berisi konsep ataupun uraian tentang
hukum-hukum umum suatu objek ilmu pengetahuan dari suatu titik pandang tertentu. Teori ini juga biasanya disebut dengan konsep yang telah diakui kebenarannya. Adapun fungsi teori yaitu yang pertama, mengubah pengetahuan menjadi ilmu pengetahuan. Yang kedua, membantu menjelaskan dua gejala ataupun lebih sekaligus menjelaskan hubungan yang terjadi antara keduanya. Dan yang ketiga, memotivasi dan memodifikasi pikiran peneliti. Dan yang keempat yaitu sebagai alat. Sedangkan sebuah teori bisa dibilang baik bila mana memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mudah disesuaikan dengan karya yang akan dianalisis. Yang kedua, mudah disesuaikan dengan metode yang menyertainya. Dan yang ketiga, bisa digunakan untuk menganalisis baik dari ilmu yang sejenis maupun yang berbeda. Yang keempat, memiliki formula yang sederhana luas. Yang kelima, memiliki prediksi jauh ke masa depan. Manfaat belajar teori sastra, yaitu yang pertama, sebagai dasar untuk belajar sejarah sastra dan kritik sastra. Yang kedua, mengetahui konsep-konsep dasar dalam bidang sastra, yaitu berupa prosa, puisi, dan drama. Yang ketiga, mempermudah peneliti sastra dalam menganalisis kajian sastra, yang pada gilirannya berasal dari kata thea dalam bahasa Yunani yang berarti cara ataupun hasil pandang, adalah suatu konstruksi di dalam ide imajinatif manusia tentang realitas-realitas yang ia jumpai dalam pengalaman hidupnya. Jadi, sedangkan sastra berasal dari kata Sangsekerta, yaitu berasal dari akar kata sas yang berarti mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk, ataupun instruksi. Sedangkan akhirantra yaitu menunjukkan alat dan sarana. Halo guys, udah ya, sampai sini aja video tentang teori sastra aku. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.